Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berbincang-bincang dengan semua anggota dari tim Fearless. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini tidak berniat untuk mengganggu Xiao Yan yang sedang temu kangen. Justru sebaliknya Yang Mulia Ratu pada saat ini menunggu Xiao Yan mengambil inisiatif untuk menghampirinya. Yang Mulia Ratu sadar bahwa Xiao Yan pasti akan datang kepada Yang Mulia Ratu karena ada terlalu banyak hal yang harus Xiao Yan tanyakan. Perkiraan Yang Mulia Ratu benar-benar terjadi di mana Xiao Yan pada saat ini segera menghampiri Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pun mengangkat alisnya sedikit dengan ekspresi yang terlihat sedikit tidak senang. Yang Mulia Ratu bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini merasa bebas dan tenang. Xiao Yan tersenyum pahit dan kata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan mereka semua adalah keluarga Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya terdiam sementara Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi. Xiao Yan segera lanjut berkata bahwa ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Yang Mulia Ratu. Menurut Xiao Yan hanya Sang Ratulah yang bisa menjawab pertanyaan Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pada saat ini masih terdiam sementara Xiao Yan melanjutkan pertanyaannya. Xiao Yan bertanya mengapa Yang Mulia Ratu membiarkan Raja Roh itu pergi. Karena akan ada kemungkinan di masa depan mereka kembali menyerang dan menekan Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut barulah Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berbicara. Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa jika mereka perlu ditangani Gu Zongsheng tidak akan menyimpan mereka sampai sekarang. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya. Xiao Yan berkata jadi apakah mereka memiliki kartu truf yang membuat Yang Mulia takut? Yang Mulia Ratu menjawab bahwa memang ada rumor yang menyatakan mengenai hal tersebut. Tetapi semua ini terjadi bukan karena Gu Zongsheng takut, hanya saja mereka semua benar-benar tidak bisa untuk dihabisi. Xiao Yan tentu bisa mengerti bahwa hal ini adalah pengaturan dari Gu Zongsheng dan sekarang Xiao Yan harus mengerti bahwa ancaman sebenarnya tidak terletak pada Raja Roh ini. Adapun mengenai alasan spesifiknya hanya Xiao Yan yang bisa menyelidikinya sendiri di masa depan. Xiao Yan juga harus memahami bahwa pengaturan yang dibuat oleh Gu Zongsheng ini pasti memiliki tujuan. Hanya Xiao Yan lah orang yang bisa mengetahui alasan mengapa mereka dipertahankan sampai saat ini. Xiao Yan kembali menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan bertanya apakah Yang Mulia Ratu bermaksud agar Xiao Yan kembali meninggalkan Sensi. Yang Mulia Ratu mengangguk dan berkata bahwa sesungguhnya tidak apa-apa bagi Xiao Yan untuk tinggal di Sensi, tetapi jika begitu permasalahannya maka Sang Ratu harus mengirim setidaknya 10.000 pasukan Dewa Kuno untuk mengikuti Xiao Yan. Meskipun hal ini dilakukan oleh Sang Ratu tetapi dirinya masih tidak bisa menjamin keselamatan hidup Xiao Yan. Jika Xiao Yan mati maka Sensi benar-benar tidak akan memiliki harapan hingga akhir. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan bergumam bahwa tampaknya Xiao Yan benar-benar harus pergi. Xiao Yan juga berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu ini memang masuk akal. Identitas Xiao Yan juga pada saat ini bukan lagi sebuah rahasia. Jika hanya ada mansion surgawi alam dewa kuno pasti akan mampu menyelamatkan nyawa Xiao Yan. Akan tetapi situasinya pada saat ini berbeda dengan adanya Taixu yang melakukan invasi. Dengan begitu maka krisis tersembunyi akan menjadi lebih besar dan akan menjadi lebih banyak variabel. Tidak mungkin orang-orang alam dewa kuno akan bisa berhadapan dengan dua kekuatan ini. Harga yang harus mereka bayar juga benar-benar merupakan harga yang mahal dan keuntungannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugiannya. Xiao Yan kembali menganggukkan kepalanya tetapi Xiao Yan pada saat ini masih merasa sedikit bingung. Xiao Yan masih merasa bahwa kekuatan Xiao Yan kali ini terlalu lemah. Xiao Yan juga tidak tahu kemanakah Xiao Yan harus pergi dan Xiao Yan segera kembali bertanya kepada Permaisuri. Xiao Yan bertanya jika Xiao Yan harus pergi kemanakah Xiao Yan harus mencari tempat.
Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa Xiao Yan bisa pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis serta dunia pegunungan dan lautan. Mendengar dua tempat yang disebutkan oleh Yang Mulia Ratu, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum kering. Xiao Yan pada saat ini kembali teringat kepada sosok Chen Xian Yuan di alam sejati Xuan Yin. Xiao Yan bertanya-tanya mungkinkah ada janda yang pada saat ini ditinggalkan oleh Yang Mulia di tempat tersebut. Saat sebelumnya Xiao Yan benar-benar bertemu dengan Chen Xian Yuan yang melupakan permaisuri dari Yang Mulia. Pada akhirnya Xiao Yan memiliki perasaan terhadap Chen Xian Yuan namun berakhir dengan sebuah perpisahan pahit. Xiao Yan tidak ingin hal tersebut terulang lagi dan Xiao Yan pada saat ini harus memastikannya. Xiao Yan pun bertanya kepada Yang Mulia Ratu mungkinkah ada janda Yang Mulia yang ditinggalkan di dua tempat tersebut. Yang Mulia Ratu seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dingin dan hal tersebut membuat Xiao Yan bergidik. Yang Mulia Ratu balik bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan masih belum menyelesaikan apa yang Xiao Yan inginkan. Yang Mulia Ratu pada saat ini tampaknya tahu isi pemikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan sosok Chen Xian Yuan. Yang Mulia Ratu pun segera kembali bertanya sebaiknya Xiao Yan berbicara kepadanya dengan jujur apa yang telah dilakukan oleh Xiao Yan dengan Chen Xian Yuan. Xiao Yan pada saat ini sangat malas membahas hal tersebut terlebih lagi sosok permaisuri telah mati. Sambil tersenyum pahit Xiao Yan pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiao Yan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini segera membicarakan mengenai alam kuno keabadian dan iblis serta alam pegunungan dan lautan. Yang Mulia Ratu pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan telah bertanya kepada Yang Mulia Ratu selama ini. Ini merupakan pertanyaan dari Yang Mulia Ratu. Jika Xiao Yan ingin tahu lebih banyak hal Xiao Yan harus menjawab pertanyaannya pada saat ini. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini harus Xiao Yan katakan. Baik Chen Xian Yuan maupun Yang Mulia Ratu benar-benar dua wanita yang sulit dihadapi oleh Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang terdiam Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menggertakkan giginya, namun Yang Mulia Ratu pada saat ini masih belum ingin menekan Xiao Yan dan segera mulai kembali berbicara. Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa dirinya akan menyimpan pertanyaan ini untuk nanti. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega dan Xiao Yan segera mulai kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memulai bisnis mereka. Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya tidak memiliki keyakinan bahwa Xiao Yan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan pergi ke dunia manapun. Yang Mulia Ratu pun mengerutkan kening dan bertanya mengapa Xiao Yan tidak memiliki kepercayaan diri. Sebagai reinkarnasi Yang Mulia, Xiao Yan tidak boleh melewatkan kesempatan. Dunia kuno keabadian dan iblis mungkin tampak terlihat lebih buruk, tetapi meskipun begitu dulunya mereka adalah dunia yang kuat, sementara itu untuk alam gunung dan lautan mereka merupakan dunia yang lebih kuat daripada Sensi, tetapi meskipun begitu dunia ini tidak terlalu bersahabat dengan Sensi. Xiao Yan menggaruk kepalanya begitu Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata bahwa dirinya pada saat ini menyarankan agar Xiao Yan pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis terlebih dahulu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dunia tersebut mungkin tidak akan terlalu berat untuk dijalani. Selain itu Xiao Yan juga bisa membunuh wanita yang tidak memuaskan di tempat itu. Xiao Yan seketika tercengang mendengar kalimat terakhir dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan tidak tahu siapakah sosok tersebut dan Xiao Yan tidak tahu apa yang dimaksud dengan tidak menyenangkan. Namun sebelum Xiao Yan sempat bertanya Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu menegaskan bahwa dunia kuno keabadian dan iblis pernah menginvasi Sensi.
Tetapi pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh Yang Mulia. Mereka tidak hanya gagal menyerang Senshi tetapi mereka juga telah menghabiskan banyak sumber daya. Hal ini akhirnya memberikan kesempatan dunia lain untuk menyerang mereka. Sang ratu juga mendengar bahwa Taiksu pada akhirnya ikut berpartisipasi dan sekarang dunia kuno keabadian dan iblis telah sangat kacau. Dengan begitu maka ini merupakan tempat yang memang baik bagi Xiao Yan untuk menguji dirinya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening begitu Xiao Yan mendengar hal ini. Tampaknya cukup menenangkan mendengar Yang Mulia Ratu mengucapkan rincian mengenai tempat ini. Tetapi semakin santai kedengarannya Xiao Yan merasa semakin ada yang tidak beres dengan tempat tersebut. Xiao Yan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu membiarkan Xiao Yan memikirkannya sebelum Xiao Yan mengambil keputusan. Melihat temperamen Xiao Yan yang pada saat ini sedikit berubah dengan penuh kehati-hatian, Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali teringat sosok dari Chen Xianyuan. Yang Mulia Ratu pun berkata ternyata semuanya memang benar. Chen Xianyuan di alam sejati Xuan Yin tampaknya benar-benar telah mempengaruhi pemikiran Xiao Yan. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu benar-benar terus-menerus membicarakan tentang permaisuri. Lambat laun hal ini membuat Xiao Yan sedikit tidak senang dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas. Selanjutnya Xiao Yan tiba-tiba segera berbicara dengan nada sedikit serius kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa permaisuri telah mati oleh karena itu Yang Mulia Ratu tidak perlu terus menggoda Xiao Yan dengan permaisuri. Selain itu tidak peduli apa yang dilakukan oleh permaisuri selama ini sosoknya selalu baik terhadap Xiao Yan. Yang Mulia Ratu tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih di matanya yang indah melihat Xiao Yan yang baru saja berbicara dengan ekspresi tegas. Air mata seketika mengalir di matanya ketika dirinya bertanya apakah suaminya membentaknya. Yang Mulia Ratu adalah istrinya dan mengapa dirinya benar-benar tega bentaknya. Xiao Yan seketika kembali terkejut dan Xiao Yan merasa sedikit panik melihat Yang Mulia Ratu yang tiba-tiba menangis. Tepat ketika Xiao Yan memikirkan cara bagaimana menghadapi situasi seperti ini Yang Mulia Ratu tidak menunggu Xiao Yan bereaksi tetapi tangisannya pada saat ini menjadi semakin membesar. Xiao Yan seketika terkejut dan berpikir bahwa kemampuan akting dari Yang Mulia Ratu ini bahkan lebih baik daripada Chen Xianyuan. Tangisan Yang Mulia Ratu ini juga benar-benar mengundang perhatian dari semua orang. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini buru-buru menghibur Yang Mulia Ratu dan berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu jangan menangis. Bukankah Xiao Yan juga bisa melakukan kesalahan dan Xiao Yan mengakui bahwa Xiao Yan telah bersikap salah. Sementara itu di kejauhan semua orang yang berkumpul terlihat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Suner segera melangkah maju dan bertanya apa yang sedang terjadi. Yang Mulia Ratu berhenti menangis sebelum akhirnya maju dan meraih tangan kecil Suner. Yang Mulia Ratu berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah mengganggunya. Selain itu apakah Suner tahu apa yang telah dilakukan oleh Xiao Yan? Suaminya berada di alam sejati Xuan Yin dan ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah dan Xiao Yan segera bergegas berdiri di antara keduanya. Xiao Yan segera memotong perkataan Mulia Ratu. Xiao Yan menambahkan bahwa Xiao Yan di alam sejati Xuan Yin bertarung dengan gagah berani melawan musuh. Xiao Yan pada saat ini lanjut membopong Yang Mulia Ratu sambil berbisik bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin Xiao Yan sampaikan. Yang Mulia Ratu pada saat ini mengikuti pergerakan Xiao Yan meninggalkan Suner sendirian. Begitu jarak mereka agak jauh Xiao Yan merendahkan suaranya ketika Xiao Yan berkata bahwa Yang Mulia Ratu tidak bisa berbicara mengenai hal ini terhadap Suner. Yang Mulia Ratu pura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan bertanya memangnya apa yang akan dibicarakan oleh Yang Mulia Ratu kepada Suner. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini tahu tujuan dari Yang Mulia Ratu.
Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi segera bertanya sesungguhnya apa yang Mulia Ratu inginkan dari Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pun berhenti menangis dan pada saat ini segera mendekati Xiao Yan. Wajah Yang Mulia Ratu benar-benar mendekati wajah Xiao Yan ketika dirinya berkata bahwa dirinya ingin tahu semua yang dilakukan Xiao Yan dengan Chen Xianyuan. Xiao Yan terkejut mendengar hal ini dan Xiao Yan seketika mundur beberapa langkah. Melihat reaksi ini Yang Mulia Ratu pada saat ini ekspresinya sedikit berubah. Matanya sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiao Yan sambil berpikir. Selanjutnya Yang Mulia Ratu bertanya reaksi macam apakah ini. Sepertinya mereka berdua benar-benar tampak saling menyukai satu sama lain. Hal ini benar-benar sungguh sulit dipercaya. Jika Yang Mulia Ratu memberitahu istri Xiao Yan tentang hal ini Yang Mulia Ratu khawatir mereka akan sangat marah. Xiao Yan di tengah-tengah kebingungannya pada saat ini masih berusaha untuk menyangkal perkataan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan menjelaskan bahwa Yang Mulia Ratu tidak bisa memberitahu apapun kepada istri-istri Xiao Yan. Selain itu Yang Mulia Ratu juga tidak memiliki bukti terlebih lagi Xiao Yan dan Permaisuri tidak melakukan apapun. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya memang tidak memiliki bukti. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa lagi berbicara omong kosong karena Permaisuri pada saat ini miliki saksi. Xiao Yan tertegun dan Xiao Yan pada saat ini tidak berani menatap mata sang ratu. Xiao Yan pada saat ini berkeringat dingin dan Xiao Yan benar-benar menunjukkan kegugupannya. Xiao Yan tidak takut kepada Suner tetapi jika Cailin mengetahui permasalahan ini Cailin pasti tidak akan melepaskan Xiao Yan begitu saja. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa satu-satunya orang yang mengetahui permasalahan antara Xiao Yan dan Permaisuri adalah Cimi. Selain itu ada juga kelinci Bing Yun yang entah di mana keberadaannya. Melihat ekspresi gugup Xiao Yan Yang Mulia Ratu pun berbicara sambil menyipitkan matanya. Yang Mulia berkata bahwa dirinya ingin mengingatkan kepada Xiao Yan mengenai sosok yang bukan manusia. Xiao Yan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata bahwa itu adalah hewan peliharaan dari Yang Mulia Ratu. Dirinya selalu mengikuti pergerakan dari Permaisuri dan Xiao Yan tentu mengenali sosok kelinci Bing Yun. Mata Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak. Xiao Yan sama sekali tidak bisa mengeles. Xiao Yan hanya bisa nyengir kuda mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih berusaha untuk menenangkan dirinya dengan berkata apakah kelinci Bing Yun benar-benar berada di sini. Xiao Yan memiliki hubungan yang sangat baik dengan kelinci Bing Yun. Xiao Yan pada saat ini masih berpikir bahwa Yang Mulia Ratu hanya menggertak Xiao Yan dan sesungguhnya dirinya tidak mengetahui permasalahan antara Xiao Yan dan Permaisuri. Dirinya hanya ingin memanfaatkan kelinci Bing Yun untuk menjebak Xiao Yan dan lihat ekspresi Xiao Yan. Menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan Yang Mulia Ratu pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar. Apakah Xiao Yan benar-benar berteman baik dengan kelinci Bing Yun? Namun jika begitu permasalahannya mengapa hal ini benar-benar berbeda daripada apa yang dirinya dengar? Jika Xiao Yan pada saat ini memang merindukan kelinci Bing Yun maka Xiao Yan akan bertemu dengannya di alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pun tersenyum sementara Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin deg-degan. Xiao Yan memiliki firasat bahwa tampaknya Yang Mulia Ratu benar-benar tidak hanya sekedar menggeretak Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk membujuk Yang Mulia Ratu agar tidak memperpanjang permasalahan ini. Xiao Yan berkata Xiao Yan pada saat ini ingin bertanya apakah Yang Mulia Ratu ingin pergi melihat bintang-bintang dengan pemandangan unik. Apakah Yang Mulia Ratu ingin jalan-jalan meminum teh dan lain-lain maka Xiao Yan bisa menemani Yang Mulia Ratu.
Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini membujuknya, alis Yang Mulia Ratu sedikit terangkat, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dan sosoknya pada saat ini lanjut berbicara. Yang Mulia Ratu berkata bahwa dirinya akan memegang perkataan Xiao Yan. Melihat sang ratu yang tersenyum, Xiao Yan pada saat ini seketika merasa lega. Xiao Yan juga berpikir bahwa wanita ini benar-benar akan sangat merepotkan untuk dihadapi oleh Xiao Yan di masa depan. Begitu permasalahan ini diselesaikan, Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera kembali ke topik pembicaraan serius sebelumnya. Mereka pada akhirnya berbincang-bincang mengenai rencana yang pada saat ini harus mereka lakukan demi berhadapan dengan invasi Taixu. Poin-poinnya adalah pada saat ini Xiao Yan harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatannya untuk bisa berhadapan dengan Taixu. Sementara itu Yang Mulia Ratu akan menyiapkan para pasukan untuk menghadang dan menunda Taixu selama mungkin. Semua orang pada saat ini harus berusaha untuk menjaga sensi dari serangan invasi dunia luar, tetapi meskipun begitu keputusan akhirnya semuanya masih akan tergantung kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening setelah mereka berdua mengatur solusi. Xiao Yan tersadar bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang telah menembus langkah ketiga keabadian kaisar yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih saja terlalu lemah. Meskipun klon suci, klon dewa asli dan klon pemakan jiwa akan memiliki karakteristiknya masing-masing ketika melakukan teknik pembentukan kehidupan, meskipun kekuatan Xiao Yan dapat ditingkatkan ke tingkat yang jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya, tetapi harga yang dibayar oleh Xiao Yan masih terlalu mahal. Memikirkan hal ini, Xiao Yan benar-benar yakin bahwa Xiao Yan pada saat ini harus memaksimalkan keuntungan untuk meningkatkan kekuatannya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung, pada akhirnya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menatap ke kejauhan. Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa alam kuno akan segera tiba. Belum terlambat bagi mereka berdua untuk membicarakan permasalahan ini lebih lanjut dalam lingkungan yang lebih private. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah yang ditatap oleh Yang Mulia Ratu, di mana alam dewa kuno benar-benar telah berada di hadapan Xiao Yan. Begitu mereka mendekati alam dewa kuno, Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat pemandangan dari alam dewa kuno yang telah berubah. Alam dewa kuno telah berubah berkembang menjadi area yang sangat luas dan sebagian besar bangunannya terbuat dari emas. Xiao Yan pun segera bertanya apa sesungguhnya yang telah terjadi di sini. Yang Mulia Ratu pun berkata bahwa mereka telah menggabungkan kekuatan. Mereka membiarkan lebih banyak orang berbakat untuk bergabung dengan alam dewa kuno. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan tampak khawatir dan Xiao Yan bertanya bagaimana jika ada pemberontak. Yang Mulia Ratu pun menjelaskan bahwa beberapa situasi memang mungkin tidak akan dapat dihindari, tetapi mereka yang bergabung ke alam dewa kuno tidak akan bisa menyentuh inti dari alam dewa kuno. Dengan begitu maka mereka tidak perlu khawatir mengenai rahasia yang ada di alam dewa kuno. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut bertanya. Xiao Yan bertanya kemanakah orang-orang dari benua Douqi dan benua Doudi dipindahkan. Yang Mulia Ratu segera menjawab bahwa mereka semua telah dipindahkan ke bintang di kehampaan selatan. Tidak akan ada bahaya bagi mereka sebelum Taixu menyerang kehampaan selatan. Xiao Yan pun kembali menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata setelah mereka sampai di alam dewa kuno, Yang Mulia Ratu akan meminta Xiao Yan untuk memikirkan sesuatu. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan pada saat ini tidak lagi banyak berbicara. Xiao Yan memutuskan untuk segera memanggil semua orang dari tim Fearless. Singkat cerita, begitu sampai di alam dewa kuno, semua orang pada saat ini telah diatur ke pavilion yang telah disiapkan. Di tengah-tengah perjalanan mereka semua melihat pemandangan yang begitu indah.
Semua orang mengikuti Xiao Yan yang dipandu sambil melihat bangunan-bangunan yang terlihat megah. Setelah mereka berjalan cukup jauh, tiba-tiba Xiao Zhan pada saat ini mulai berteriak. Xiao Zhan berkata, bukankah ini adalah patung dari Tuan Muda Xiao Yan? Patung ini benar-benar tampak terlihat begitu tampan. Mengikuti seruan Xiao Zhan, mata semua orang pada saat ini seketika tertuju pada patung tersebut. Terlihat patung yang terbuat dari emas dengan memegang pedang berat misterius dan fitur wajahnya merupakan fitur wajah Xiao Yan. Meskipun ini hanyalah sebuah patung tetapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa patung ini memiliki poin ketampanan dan pesona Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba memiliki garis hitam. Begitu Xiao Yan menatap ke arah patung tersebut, pantas saja di sepanjang perjalanan semua orang menangkupkan tangan dan menundukkan kepalanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera menarik Xiao Zhan dan segera memerintahkan semua orang untuk bergegas. Pada akhirnya semua orang sampai di sebuah paviliun di mana di atasnya tertulis kata Xiao Mansion yang sangat jelas. Melihat plakat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak tersenyum. Begitu Xiao Yan memasuki paviliun, perubahan yang mengejutkan pada saat ini seketika membuat Xiao Yan benar-benar takjub. Semuanya telah berbeda jika dibandingkan dengan saat Xiao Yan pergi dari sini. Seluruh paviliun dipenuhi dengan segala jenis bunga, tanaman dan buah-buahan serta berbagai wewangian dari bahan obat. Xiao Yan sambil tersenyum bergumam bahwa banyak sekali obat terkenal yang ditanam di sini. Tepat ketika Xiao Yan tersenyum dan menghirup aroma obat yang berada di sekitar, angin kencang segera bertiup di wajah Xiao Yan dan bayangan merah melintas langsung di hadapan Xiao Yan. Namun serangan ini tidak segera menyentuh Xiao Yan karena tiba-tiba sosok yang menyerang berhenti beberapa langkah di hadapan Xiao Yan. Lengan Xiao Yan juga pada saat ini segera menggenggam lengan sosok yang baru saja melesat. Terdengar suara marah dari sosok yang digenggam oleh Xiao Yan ketika meminta Xiao Yan untuk melepaskannya. Begitu melihat sosok ini, sudut mulut Xiao Yan pada saat ini sedikit terangkat. Xiao Yan mengabaikan sosok marah ini dan langsung segera mengulurkan tangannya untuk melingkari pinggang halus dari sosok tersebut. Xiao Yan segera dengan lembut berbicara kepada sosok yang ternyata adalah Cailin. Xiao Yan berkata, mengapa Cailin begitu nakal? Setelah mereka tidak bertemu untuk beberapa saat, Xiao Yan pada saat ini sedikit memeluk Cailin dan bisa merasakan kelembutan di dadanya. Sementara itu Cailin pada saat ini sedikit merontak-rontak, tetapi Cailin benar-benar tidak bisa melepaskan genggaman Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut, sebuah suara pada saat ini terdengar di belakang Xiao Yan. Suara tersebut berasal dari Suner yang berteriak bahwa dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan kakak Cailin. Begitu mendengar suara ini, Tante Cailin pun seketika menoleh dan segera memanggil Suner. Cailin lanjut mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari Xiao Yan. Begitu terlepas, keduanya segera saling menghampiri dan keduanya berpegangan tangan. Senyum manis pada saat ini melonjak di wajah keduanya dan Xiao Yan tampak terlihat bahagia. Pada saat yang bersamaan, sesosok pada saat ini juga muncul melangkah ke hadapan Xiao Yan. Sosok ini adalah King Lin yang melangkah maju sambil menyebut Xiao Yan dengan sebutan suami. King Lin pada saat ini masih tidak mampu menyembunyikan sedikit perasaan gugupnya begitu dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera tersenyum lembut ketika memandang ke arah King Lin yang mendekat. Xiao Yan lanjut meraih lengan King Lin dan segera menariknya ke dalam pelukan. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah teriakan keras pada saat ini terdengar dari kejauhan. Xiao Zhan pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan ketika memberitahu bahwa ada orang mesum di sini. Xiao Yan pun seketika menoleh menatap ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya yang dikejar-kejar oleh seorang pria. Xiao Yan melihat sosok pria tersebut pada saat ini benar-benar memeluk Xiao Zhan, Feng Feng dan yang lainnya. Sosok tersebut juga bertanya kepada Xiao Zhan siapakah yang dimaksud mesum oleh Xiao Zhan.
Xiao Zhan pun segera melepaskan diri dan lari ke arah Xiao Yan dengan penuh amarah. Sosoknya segera berkata kepada pria tersebut bahwa si pria benar-benar sangat mesum. Mereka semua sama-sama laki-laki, tetapi mengapa si pria memeluk mereka? Tindakan si pria dapat dikatakan mesum, terlebih lagi mereka juga tidak saling mengenal. Menanggapi hal tersebut, pria tampan yang baru saja disebut mesum oleh Xiao Zhan segera berteriak mengapa dirinya tidak mengenalinya. Xiao Zhan pada saat ini segera mengerutkan kening dan berkata bahwa suara sosok tersebut memang terdengar familiar, tetapi sepertinya mereka sama sekali tidak saling mengenal. Selain itu sepertinya tidak ada pria yang begitu mirip wanita di dalam ingatan Xiao Zhan. Dirinya tidak menyangkal jika si pria memang tampan, tetapi ketampanan ini terlalu tampan sehingga membuat Xiao Yan merasa sedikit mual. Mendengar perkataan dari Xiao Zhan, baik Feng Feng, Nan Erming dan yang lainnya seketika mengangguk dengan setuju. Sementara itu King Muer pada saat ini mengerutkan kening dan terlihat sedikit merenung. King Muer menatap ke arah sosok di depannya sambil berpikir dan berkata bahwa jika diperhatikan dari suaranya seharusnya suara ini adalah milik Xia Zhenghui. King Muer seketika menamparkan keningnya dan berteriak bahwa dirinya telah mengingatnya. Suara pria ini sangat mirip dengan kerangka menjijikan yang suka melihat pakaian dalam para wanita. Ekspresi tampan di wajah sosok tersebut tiba-tiba seketika membeku. Dirinya mungkin tidak menyangka bahwa dirinya akan memiliki kesan yang seperti itu di benak semua orang. Semua orang seketika berteriak serempak, mungkinkah ini adalah si kerangka yakni Xia Zhenghui? Semua orang seketika menyadari mungkinkah ini adalah Xia Zhenghui yang telah berhasil membentuk kembali tubuhnya. Sementara itu di kejauhan Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan secara alami mengenalinya. Tetapi Xiao Yan tidak memutuskan untuk memperkenalkan Xia Zhenghui sampai semua orang mengenalinya sendiri. Barulah setelah menyadari bahwa sosok ini adalah Xia Zhenghui, Xiao Zhan dan yang lainnya segera menghampiri tertawa dan memeluk Xia Zhenghui. Xiao Zhan berkata ternyata ini adalah Xia Zhenghui. Xiao Zhan benar-benar ingin meminta maaf karena dirinya tidak mengenali Xia Zhenghui yang begitu terlihat gagah. Begitu semua orang memeluk dan menghampiri Xia Zhenghui, pada saat ini suasana berbalik menjadi yang merasa geli, bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini semarak dan saling berbincang-bincang. Sesosok tubuh cantik juga pada saat ini segera keluar dari pintu dan segera menyapa semua orang. Semua orang seketika menoleh dan menyadari bahwa sosok ini adalah Ding Yue. Semuanya pada akhirnya berkumpul dan mereka melanjutkan perbincangan setelah lama berjumpa. Di tengah-tengah semua yang pada saat ini sedang berbincang-bincang, Cailin pada akhirnya tersenyum dan mulai segera berteriak. Cailin memerintahkan semua orang untuk segera masuk. Xiao Qi telah menyiapkan makanan yang sangat lezat di meja besar dan menunggu semua orang. Xiao Yan pada saat ini terkejut dan tanpa sadar menggumamkan nama Xiao Qi. King Lin pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa selain dari Xiao Qi ada banyak teman lama yang telah menunggu Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya segera bergegas berjalan menuju ke paviliun. Begitu mereka sampai di ruangan Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut. Xiao Yan melihat sesosok tubuh yang bergegas menuju ke arahnya sambil memanggil Xiao Yan dengan sebutan Tuan Xiao Yan. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan melihat beberapa sosok yang duduk di meja panjang. Salah satunya adalah Li Shaolong, Lang Tian, Jin Wuchen, Huo Hong'er, dan Qian Ning. Ekspresi di wajah Xiao Yan pada saat ini berubah dalam sekejap dan hatinya segera dipenuhi dengan emosi. Sesaat setelah itu ada juga sosok lain yang pada saat ini memasuki paviliun dan berjalan mendekati Xiao Yan. Sosoknya tersenyum ketika bertanya apakah Xiao Yan telah melupakan gurunya. Xiao Yan seketika ternganga sebelum akhirnya berkata ternyata guru ada di sini juga. Xiao Yan pun segera menghampiri Abah Yao Lao dan kembali berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu. Xiao Yan benar-benar sangat merindukan gurunya.
Yao Lao pada saat ini tertawa terbahak-bahak melihat Xiao Yan yang tampak seperti anak kecil yang merindukan ayahnya. Xiao Yan pun seketika berlutut sementara Yao Lao menahan Xiao Yan untuk berlutut. Yao Lao mengangkat Xiao Yan dan pada saat ini keduanya saling berpelukan. Mata Xiao Yan pada saat ini berbinar dan hati Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang bersamaan aura Xiao Yan juga tiba-tiba melonjak menuju ke keabadian Kaisar langkah keempat. Mata Xiao Yan masih menunjukkan emosi dan Xiao Yan pada saat ini segera bergumam bahwa inikah artinya bagi Xiao Yan menjadi lebih kuat. Xiao Yan menunjukkan tekad di matanya dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa pada saat ini hati Xiao Yan pada saat sebelumnya terguncang telah sepenuhnya menjadi stabil seperti gunung kembar janda Tobrut.